Dahulu kala, terdapat kerajaan kecil di atas gunung di sebelah utara. Rakyatnya hidup dengan tentram dan makmur. Kerajaan itu bernama Kerajaan Arapa. Di tengah lebatnya hutan Kerajaan Arapa, hiduplah anak laki-laki kecil bernama Ardan. Dan ayahnya yang sudah tua bernama Pak Toma. Mereka hidup sederhana, tinggal di gubuk reyot terbuat dari kayu lapuk. Kehidupan mereka bertahan dari hutan, seperti berburu, memetik buah liar, dan menjerat hewan kecil, meski hidup miskin. Hati Ardan dan ayahnya tak pernah kering dari rasa syukur. Keesokan harinya Ardan pergi ke hutan mencari kayu bakar. Ardan sambil membawa ranting di atas pundaknya, melihat ada sebuah kantong kecil tergeletak di atas rerumputan. Ardan berkata, "Wah, apa itu?" Dan akhirnya Ardan mengambil kantong kecil itu dan membawanya pulang. Sesampai di gubuk, sambil memikul kayu ranting dan kantong kecil yang ditemukan, Ardan berteriak memanggil ayahnya. "Ayah, lihat, Ardan menemukan kantong di jalannya. Di kantong ini isinya cuma sebuah biji kacang ya." Kata ayah Ardan berkata, "Wah, bagus itu Ardan. Kita bisa menanamnya, kalau sudah buah, bisa kita jual ke pasar hasil panennya." Ardan gembira dengan girang mendengarnya dan berkata dengan ayahnya, "Ayo ya, kita tanam, biar cepat panen kacangnya." Ardan pun tak sabar mau menanam biji kacang itu. Ardan terheran, padahal bijinya baru ditanam, tapi sudah tumbuh. Ardan sambil berteriak memanggil ayahnya. "Ayah, cobalah lihat, biji yang kita tanam sudah tumbuh." Ayahnya pun kaget saat melihatnya. Akhirnya, malam pun telah tiba. Di pagi hari Ardan tercengang. Ardan kaget melihat pohon besar tumbuh di pekarangan rumahnya. Pohon itu tumbuh tinggi sampai menembus awan. Ardan berpikir ingin memanjat pohon besar itu. Akhirnya, Ardan memanjat pohon besar itu. Ardan kaget saat melihat ke bawah. Ardan gemetar, tapi Ardan berpikir bahwa sudah tanggung. Dan akhirnya Ardan meneruskan memanjat pohon besar itu. Sesampai di pucuk pohon, Ardan kaget melihat ada istana. Ardan memanjat lebih tinggi lagi. Saking penasaran, Ardan berpikir mengapa ada istana di atas langit. Ardan mencoba menginjak awan itu. Ardan kaget. Ada lantai jalan di atas awan. Ardan mencoba menuju ke istana itu. Setelah masuk istana, Ardan terbengong bahwa istananya sangatlah besar dan megah. Lebih kagetnya lagi, Ardan melihat ada raja raksasa sedang tertidur pulas. Ardan tak sengaja melihat ada angsa di dalam sangkar emas dan bertelurkan emas. Lalu Ardan diam-diam mengambil angsa di dalam sangkar itu beserta telur emasnya. Akhirnya Ardan berhasil keluar dari istana, membawa angsa dan telur emas itu. Takut ketahuan raksasa itu, Ardan berlari dengan cepat. Ardan berlari kencang menuju pohon besar yang ia panjat tadi. Dengan rasa takut, Ardan dengan cepat menuruni pohon itu. Sesampai di bawah, Ardan berteriak memanggil ayahnya. "Ayah, ayah." Ardan menyuruh ayahnya membawa 2 kampak kayu. Akhirnya Ardan dan ayahnya menebang pohon besar itu sampai roboh. Ardan memperlihatkan ke ayahnya bahwa Ardan mendapat angsa ajaib bertelur emas. Ayahnya berkata dengan Ardan, "Ardan, kita kaya, kita bisa hidup dengan layak Ardan." Dan ayah Ardan pergi ke kota untuk menjual telur emas itu dan menjadikannya uang. 17 tahun pun telah berlalu. Ardan si anak kecil kini sudah tumbuh menjadi dewasa. Di tengah perjalanan, Ardan berpapasan dengan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu bernama Andini. Ardan pun memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita cantik itu. Di tengah teritnya matahari, mereka berpisah setelah berkenalan. Waktu terus berjalan.
Seiring waktu kedekatan mereka berdua jatuh cinta. Suatu saat di jalan, Ardan melihat Andini. Ardan kaget kalau Andini adalah seorang putri dari kerajaan Arapa. Ardan mendekati Andini, dan mereka berdua pun berbincang. Dan Andini berkata, Maafkan saya, Ardan, kalau saya telah membohongimu. dan Andini pergi meninggalkan Ardan. Andini pun pulang, dan sampailah Andini ke istana Arapa. Sesampai ke istana, Andini memberanikan diri, berbicara dengan ayahandanya, kalau ia bertemu dengan seorang pria dari rakyat jelata. Sang raja sambil tersenyum. Ayah, bolehkah Andini mencintai pria yang bukan dari keturunan bangsawan? Raja pun langsung kaget. Di balik senyumannya, raja sangat kesal dan marah mendengarnya. Sang raja berpikir ingin menyingkirkan pria yang berani mendekati putri, anak kesayangan raja. Akhirnya sang raja memerintahkan pengawal pribadinya untuk mencari pria yang berani mendekati putri anak sang raja. Raja berkata dengan pengawalnya, "Cepat cari anak muda itu yang bernama Ardan yang berani mendekati putri." Pengawal kerajaan itu pun mencari keberadaan Ardan. Sebut saja namanya Johnny, yang menyamar mencari Ardan. Akhirnya pengawal kerajaan yang bernama Johnny menemukan Ardan. "Hai, apakah kamu yang bernama Ardan?" kata Johnny. "Iya betul, saya Ardan." Ardan pun bingung siapa pria ini, karena Ardan tidak kenal siapa pria ini. "Perkenalkan, nama saya Johnny, utusan dari sang raja. Sang raja berpesan, jauhi putri Andini, karena rakyat jelata seperti kamu tak pantas mendekati sang putri." Ardan pun terdiam saat pengawal utusan dari raja berkata seperti itu. Sesampai di rumah, sambil menatap angsa ajaibnya, Ardan teringat ucapan pengawal kerajaan itu. Dan Ardan pun berkata dalam hatinya, Ardan bertekad ingin mendirikan kerajaannya sendiri dan menjadi raja. Sambil tersenyum melihat angsanya, Ardan berkata dengan angsa itu, "Angsa ajaib, suatu saat saya ingin mendirikan kerajaan sendiri. Saya sakit hati kepada sang raja karena telah menghina saya." Ardan membuat janji dan bertemu dengan Putri Andini di hutan di luar kerajaan Arapa. Ardan berkata, "Putri, untuk beberapa tahun ini saya akan pergi. Setelah saya sukses, saya akan kembali melamar Putri." Putri Andini sedih mendengar Ardan berkata seperti itu. Putri pun berkata kepada Ardan, Baiklah, saya akan menunggumu sampai kamu melamarku, Ardan. "Baik Putri Andini, saya akan kembali, tunggu saya, dan saya akan memenuhi janji saya," kata Ardan. 7 tahun telah terlewati. Nama Ardan sampai terdengar di kerajaan Arapa. Impian Ardan pun tercapai. Kini Ardan menjadi raja yang sangat dikenal, dan Ardan mendirikan kerajaan di sebelah barat dan menamakannya Kerajaan Ardania. Dan akhirnya Ardan kembali ke kerajaan Arapa dan mempersunting Putri Andini. Ayah Ardan sambil tersenyum dan menggendong angsa itu dan berkata, "Angsa, terima kasih. Kamu telah merubah hidup Bapak dan Ardan menjadi seperti ini sampai saat ini." Akhirnya Ardan hidup bahagia dengan Putri Andini disaksikan rakyat Arapa. Semoga teman-teman senang menonton cerita ini. Dan jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komennya ya. Dan jangan lupa tanda loncengnya. Oke? Jika film cerita ini bagus dan menghibur teman-teman, saya akan melanjutkan ceritanya di komentar ya.